Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu prolanis, pripun kabare ibu-ibu? Alhamdulillah. Kayaknya saya lama enggak kesini ya Bu ya? Masih ingat dengan saya enggak Bu? Nanti saya enggak kesini lama, tiba-tiba ibu lupa sama saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Ibu Heni selaku Ketua Suku atau Ibu Instruktur kita ya. Yang kami hormati Ibu Ina selaku Ketua Peserta Prolanis. Dan yang kami sayangi dan banggakan ibu-ibu semua peserta Prolanis. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mari kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirannya, karena kita telah diberi nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Sehat bisa hadir di kegiatan Prolanis kita senam bersama dan berkesempatan bertemu dengan teman-teman yang lainnya juga. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu tentang penyuluhan. Ibu-ibu sudah memegang leaflet semua ya? Nanti yang tidak kebagian bisa satu untuk berdua. Gunanya leaflet ini adalah jika nanti lupa bisa dibaca-baca di rumah lagi. Ya. Bapak, maaf saya keseringan Bapak Ibu. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu Prolanis tentunya sudah paham betul ya. Prolanis ini yang dikelola penyakitnya adalah penyakit kronis. Penyakit kronis itu adalah hipertensi dan diabetes. Pokoknya yang disulut hipertensi dan diabetes. Kenapa kok yang disulut hipertensi dan diabetes terus? Ibu-ibu bosan enggak? Enggak bosan ya ibu-ibu? Ini karena di lansia itu yang mendominan itu adalah penyakit hipertensi dan diabetes. Nah, hipertensi dan diabetes ini adalah mbok-mbokane penyakit. Nah, betul yang dikatakan Bu Guru ya, biang kerok. Nah, ini hipertensi dan DM ini adalah biang kerok suatu penyakit. Nah, ibu-ibu mestinya masih ingat game, tapi ibu-ibu tidak usah khawatir. Yang penting kita waspada, ya, waspada jika sudah menderita penyakit hipertensi maupun diabetes. Ibu-ibu saya ingatkan lagi, masih ingat enggak ibu-ibu tentang penyakit diabetes itu apa ibu-ibu? Enggak, ada yang mau menjawab apa itu penyakit diabetes? Masih ingat semuanya ya? Baik, diabetes mellitus itu benar yang dikatakan Ibu Dewi ya? Diabetes itu adalah penyakit kadar gula darah yang tinggi. Nah, penyebabnya apa? Ini saya ulas sebentar sebelum kita masuk ke katarak ya ibu-ibu. Diabetes mellitus ini adalah kadar gula darah yang tinggi di dalam tubuh kita. Karena yang namanya organ pankreas
organ pankreas itu yang memproduksi insulin. Insulin itu yang mengubah yang kita makan menjadi energi, itu rusak, itu terganggu. Pankreasnya rusak, insulinnya tidak bisa diproduksi, kemudian kadar gula darah di dalam tubuh kita itu menumpuk, tidak bisa dijadikan sebagai energi. Nah, kemudian setelah menumpuk mohon maaf ya Bu ya, ada kesalahan teknis. Cek. Lipat Ibu bisa dibaca atau dilihat, kenali katarak. Ini maksudnya katarak itu tidak serta-merta tiba-tiba terjadi katarak. Itu ada sebabnya, ya Bapak Ibu. Sebelum ke penyebab, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan katarak. Ibu-ibu di sini sudah ada yang operasi katarak belum ya? Oh iya, di sini sudah ada yang operasi katarak ya. Katarak niku adalah suatu keadaan di mana lensa mata yang jernih dan bening menjadi keruh.
Dadosipun lensanya ini awalnya bening Bu, lensa mata kita ini awalnya bening, tapi seiring berjalannya waktu sedikit lama-lama menjadi keruh. Nah, setelah menjadi keruh, pandangan mata itu menjadi buram. Terus betul Bu? Ya, gitu ya. Bu Sinten yang sudah Bu istri ini sudah pernah mengalami operasi katarak. Nah, itu bila dibiarkan terus menerus katarak tersebut, itu lama-lama nanti kita tidak bisa melihat ibu-ibu. Karena lensanya terlalu keruh, jadi untuk melihatnya itu angel. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan katarak. Ya. Kemudian apa penyebab terjadinya katarak? Penyebabnya apa? Penyebabnya salah satunya adalah proses penuaan. Ya, tidak hanya di diabetes mellitus saja, tapi proses tua itu juga bisa menjadikan penyakit katarak pada ibu-ibu. Ya, amin-amin ya ibu-ibu, semoga ibu-ibu semuanya sehat. Ini untuk pengetahuan saja supaya kita bisa mencegah jangan sampai kita terjadi katarak. Ngaten nggih. Usia lanjut itu perlu waspada. Waspadalah Ibu. Yang kedua adalah penyebabnya obat-obatan yang dapat mengakibatkan kekeruhan lensa. Sebetulnya kita itu minum obat itu ya gimana ya Bu ya, kalau tidak diobati penyakit kita tidak sembuh, tapi kalau diobati itu juga ada efek sampingnya. Ada. Jadi ya tetap waspadalah. Kemudian bengkak pada mata karena pukulan benda asing. Itu terjadi kecelakaan Bu. Bila terjadi kecelakaan kita tidak tahu ya, ke depan kita terjadi apa kita tidak tahu. Misalnya terjadi kecelakaan terus mata kita bengkak, itu juga harus kita curigai, harus kita waspadai, jangan sampai terjadi katarak. Kemudian adalah merokok berat. Suaminya ada yang merokok berat enggak ini Ibu? Ya, alhamdulillah, ya sehat semua ya. Terus yang terakhir itu penyebabnya adalah minuman yang memabukkan. Suka minum alkohol, itu juga bisa menyebabkan katarak. Ya. Kemudian jenis-jenis katarak itu ada beberapa macam. Katarak itu tidak hanya satu ya ibu-ibu, katarak itu ada 4. Ya. Nanti dikategorikan sendiri-sendiri. Yang pertama itu adalah katarak kongenital. Katarak kongenital ini adalah dari faktor keturunan. Bila ada bapak, ibu, nenek, kakek yang menderita katarak, kemungkinan besar untuk cucu-cucunya juga akan menderita katarak. Itu cuma kemungkinan besar Ibu dari faktor kongenital, dari faktor keturunan. Kemudian jenis katarak yang kedua yaitu katarak traumatik yang saya sampaikan di depan tadi, seperti katarak yang terjadi kecelakaan. Itu tadi misalnya dipukul, jatuh, itu bisa juga bila parah terkena mata, terkena bola matanya, itu juga bisa mengakibatkan katarak. Kemudian jenis katarak yang ketiga yaitu katarak komplikata. Nah ini yang saya bicarakan di depan tentang diabetes bisa menyebabkan katarak. Itu kataraknya namanya katarak bukan komplikasi ya Bu, komplikata. Ini disebabkan oleh diabetes mellitus. Itu namanya katarak komplikata. Terus kemudian yang keempat adalah katarak senilis. Katarak senilis ini yang berhubungan dengan usia. Bila usianya sudah lanjut, sudah 60 tahun, itu juga beresiko untuk terjadi katarak. Tadi jenis-jenis katarak. Kemudian untuk tanda-tanda kataraknya itu ada 5 ibu-ibu. Tanda-tanda katarak yang pertama adalah penglihatan kita tidak jelas, seperti terdapat kabut. Kita itu bila melihat itu kayak burem putih,
kayak pagi-pagi ada kabutnya itu loh Bu. Nah, tidak jelas gitu ya. Itu diwaspadai, itu adalah ciri khasnya katarak seperti itu. Salah satunya ya. Yang kedua, tanda-tandanya adalah peka terhadap sinar cahaya. Betul. Baru lihat cahaya sedikit itu tidak tahan Bu. Pengennya merem, pengennya mengedipkan mata ya. Itu sensitif sekali untuk melihat cahaya matahari. Kemudian tanda yang ketiga adalah dapat melihat double pada suatu mata. Kalau melihat misalnya ini satu orang, tapi kayak dua, nah berbayang betul. Ini kayak ada pohon satu kok pohonnya kayak dua, nah itu juga harus dicurigai. Kemudian yaitu lensa mata berubah gitu ya. Awalnya kita itu kan putih, hitam bersih gitu ya Bu. Nah itu nanti sedikit-sedikit akan keruh, tidak jelas matanya. Yang di gambar ini Bu. Nah ini bola lensanya kan putih-putih, gimana gitu ya Bu? Artinya kan hitam ya Bu ya. Ini di sini putih gitu loh Bu. Nah itu nanti kalau lama-lama putihnya semakin menumpuk dan semakin tidak bisa melihat. Aten ya. Ya, selanjutnya yaitu bagaimana cara mencegahnya. Ya, itu nanti kita kan sudah tahu apa itu katarak, tanda-tandanya apa. Nah, bagaimana cara kita mencegahnya supaya tidak terjadi katarak. Ya. Kalau yang kongenital, kalau yang faktor keturunan itu memang tidak bisa dicegah. Ya, tapi yang tidak faktor keturunan insya Allah bisa dicegah. Kemudian yang menderita DM juga insya Allah tidak bisa dicegah Bu, bila tidak mengelola DM-nya dengan baik. Jadi penyakit DM-nya harus dikelola dengan baik supaya tidak terjadi katarak. Bila mana diabetesnya tidak dikelola dengan baik, itu juga sangat beresiko tinggi terjadi katarak. Ya. Bagaimana cara pencegahannya? Jika mata masih dapat diatasi, misalnya baru keluhannya belum begitu parah ya Bu ya, itu bisa diatasi dengan cara niki, makan buah-buahan, terutama vitamin A, vitamin C, vitamin E, itu semuanya ada di kita dan mudah didapatkan. Jadi ibu-ibu tinggal pergi ke pasar untuk mendapatkan vitamin A, C, sama E, itu sangat mudah sekali ditemukan. Ibu-ibu tahu enggak apa saja yang mengandung vitamin A, vitamin C, ataupun vitamin E? Wortel itu masuk vitamin apa Bu? A. Tomat masuk vitamin E. Nah, terus yang E apa Bu? Yang vitamin E apa? Apa? Sinar matahari bukan vitamin E Bu, vitamin E. Yang vitamin E apa Mbak? Yang vitamin E terdapat di mana? Dapat di alpukat sama lain alpukat. Ya, itu ya nanti ibu-ibu silakan pergi ke pasar. Ya. Untuk vitamin A, C, sama E itu bisa didapatkan. Vitamin E itu bisa pada ikan Bu. Ya, ikan boleh. Ya. Vitamin C sayur-sayuran, vitamin A juga sayur-sayuran, dan yang paling penting adalah juga bisa untuk konsumsi obat tablet vitamin. Tapi untuk real foodnya, untuk makanannya itu sebenarnya lebih bagus daripada kita konsumsi vitamin A, C, dan E. Lebih ke sayuran, buah, ikan, itu kan namanya real food Bu. Tidak ada pengolahan. Dari pasar kita masak terus kita makan. Beda dengan kita minum suplemen ya Bu ya, itu sudah masuk ke pabrik, sudah ada sari-sarinya.
itu beda lagi. Lebih baik kita langsung konsumsi secara real food, ya. Masakan yang bisa kita masak terus kita makan. Kemudian jika sudah tua, kebanyakan mengalami tanda dan gejala dari penyakit ini. Ya, ini tadi cara pencegahannya. Walaupun ibu-ibu semua tidak menderita diabetes, tapi ada tanda dan gejalanya seperti yang disebutkan di atas tadi, Bu. Seperti melihat double, ya, kena sinar matahari, silau, tidak tahan, ya. Itu ibu-ibu bisa langsung periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kok mripatku enek sing beda ya? Biasanya jelas sih. Kok ini seperti kabut-kabut ya, kok putih-putih. Aku lihat ibu ini kok jadi dua ya, padahal ibu ini satu, masa ya kembar. Anda ya Bu ya. Ya, jika melihat tanda-tanda seperti itu, silakan ibu-ibu untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kita cek Bu, betul-betul katarak apa tidak. Itu kan baru tanda-tanda ya Bu ya. Tapi lebih baik mencegah daripada leres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, selanjutnya Bu, langkah selanjutnya, bagaimana cara penanganan katarak? Jika pasien sudah didiagnosa menderita penyakit katarak, itu memang tidak bisa dilakukan. Langkah awalnya yang pertama memang memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan dulu, Bu. Misalnya puskesmas. Jika pasien ada tanda-tanda katarak, ibu-ibu bisa datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas. Kemudian nanti dari puskesmas pasti dirujuk, Bu. Karena puskesmas tidak bisa menangani hal tersebut. Bila dari puskesmas sudah dirujuk, nanti akan ketemu dokter ahlinya, Bu, ahli mata, dokter spesialis mata. Kemudian dari dokter matanya itu kan diperiksa lebih lanjut, Bu. Diperiksa lebih lanjut. Ibu-ibu ini masih bisa diobati apa harus operasi. Bila pasien ini masih bisa menggunakan kacamata untuk membantu penglihatannya supaya kabutnya tadi hilang, supaya double-doublenya tadi hilang, itu tidak dilakukan pembedahan, Bu. Cukup dengan kacamata. Tapi bila pasien tersebut dengan kacamata tidak membantu, pakai kacamata masih buram, pakai kacamata masih pandangannya double-double, pakai kacamata kok masih berkabut, masih kena silau, masih rodok tidak tahan, gitu ya. Itu nanti biasanya dilakukan dengan pembedahan atau operasi. Nah, operasi ini apa yang diangkat di matanya pasien? Yaitu lensanya. Lensa yang keruh tadi. Katarak itu kan lensa yang keruh ya, Bu ya. Lensa yang bundar-bundar ini loh, Bu. Yang bundar-bundar sini itu diambil. Lensanya diambil. Nanti dilihat lensanya ini masih bisa dipakai apa tidak bila dibersihkan saat operasi. Bila mana lensanya itu tidak bisa dibersihkan, nanti akan diganti dengan lensa yang baru. Dan lensa yang baru. Tapi bila masih bisa dibersihkan, untuk kabut, untuk bayangan double-doublenya itu masih bisa dibersihkan, ya nanti ditempel lagi. Lensanya ditempel lagi. Bila mana sudah tidak bisa dipergunakan, nanti diganti lensa yang baru. Nah, dengan lensa yang baru itu, lensanya kan sudah bersih. Biasanya setelah operasi katarak itu akan lebih terang. Penglihatannya akan lebih terang. Betul enggak, Bu Istri? Betul? Ya. Sekarang sudah enggak buat lagi. Nah, itu adalah testimoni real, yang ibu-ibu di sini ternyata sudah ada yang pernah operasi katarak.
Jadi tetap waspada, tidak usah takut. Bila mana ada gangguan penglihatan, dioperasi sakit enggak Bu Istri? Nah, enggak sakit, jadinya enggak usah takut nih Ibu-ibu. Bila mana ada tanda dan gejala katarak, silakan datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Monggo, sing di BPJS-nya di mana itu yang didatangi. Supaya apa? Supaya nanti bisa dirujuk ke dokter yang lebih ahli. Dan jadi jangan sampai ngapunten, jangan sampai berlarut-larut. Bila berlarut-larut tidak diperhatikan, lah itu kan misalnya menumpuk kotor, itu bisa jadi tidak bisa melihat sama-sama. Nah itu jangan sampai terjadi ya ibu-ibu. Nah fungsinya salah satu kita di sini adalah ada sedikit ilmu untuk kita bisa melakukan pencegahan, kita bisa tahu tanda dan gejalanya apa saja katarak itu. Tapi memang kita di sini itu bahasanya itu cuma hipertensi dan diabetes. Tapi di dalam hipertensi dan diabetes itu ada cabang-cabang penyakit yang lain Bu. Jadi jangan bosan-bosan bila kita ini membagi ilmu tentang hipertensi dan diabetes. Itu tadi tentang katarak, tentang dari penyakit diabetes bisa menimbulkan sakit katarak. Proses tanda dan gejalanya sudah paham ya Bu? Paham apa itu katarak, tanda dan gejalanya, bagaimana cara mengatasinya? Sudah paham semua ibu-ibu? Sudah? Ada yang mau ditanyakan buatan untuk tentang katarak yang kita bahas pada pagi hari ini? Ada yang kita tanyakan Bu? Nanti bila tidak ada yang kita tanyakan, saya yang akan bertanya. Gimana ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang mau tanya. Setuju? Oke, tadi kan sudah diterangkan nih ibu-ibu, dibahas ya, kita bahas tentang apa itu katarak, tanda dan gejalanya apa, bagaimana cara pencegahannya, katarak itu disebabkan oleh apa, gitu sudah tahu ya Bu ya. Sekarang saya tanya Bu, tadi disebutkan jenis-jenis katarak. Katarak itu ada 4 jenis. Kebetulan kita ini di sini adalah tentang diabetes mellitus yang bisa menyebabkan sakit katarak. Tadi sudah tahu alurnya bagaimana diabetes mellitus itu kok bisa menyebabkan sakit katarak. Nah, jenis katarak apa Bu yang disebabkan oleh diabetes mellitus? Berarti ibu-ibu sangat menyimak ya. Diabetes komplikata. Kalau Bu Istri nih ada diabetes enggak? Enggak ada. Katanya dokter gimana Bu? Karena penyebabnya karena apa? Oh ada. Kenapa? Itu terus menerus. Dalam jangka waktu yang lama. Oh iya. Saya kira jenengan dari faktor usia. Bukan ya, dari faktor obat ya. Kayak Bu Istri Neng itu juga bisa dikatakan diabetes apa? Katarak apa Bu? Beliau mengkonsumsi rutin obat gatal yang terus menerus. Termasuk katarak apa Bu? Iya bagus. Bentar ya ibu-ibu ya. Itu bisa dikatakan katarak komplikata karena beliau Bu Istri Neng itu mengkonsumsi obat gatal yang terus menerus dalam jangka waktu lama. Jadi ibu-ibu semakin paham ya, katarak itu ternyata penyebabnya ya lumayan banyak ya, tidak hanya diabetes mellitus saja. Tapi di sini saya tekankan
bahwa penderita diabetes mellitus tetap harus waspada, ya, harus waspada karena penyakit diabetes mellitus ini pankreasnya sudah rusak dan gula darahnya tidak bisa dikelola dengan baik bila tidak rutin minum obat. Nanti bila gulanya yang paling banyak di mata itu bisa menyebabkan katarak tersebut. Bila gulanya paling banyak di ginjal, nanti bisa menyebabkan gagal ginjal. Jadi untuk penderita diabetes mellitus tetap wajib kontrol rutin, minum obat rutin, olahraga rutin, kelola stres, biar gulanya terkendali. Biar gulanya tidak menumpuk-numpuk di pembuluh darah, supaya gulanya bisa dimanfaatkan beredar ke seluruh tubuh menjadikan energi. Nah itu wajib kita kelola nih. Cara pengelolaannya seperti itu tadi Bu, kontrol rutin, minum obat rutin, olahraga rutin, dan yang paling penting adalah apa Bu? Hampir 90% penyakit itu disebabkan faktor apa Bu? Ibu-ibu pandai semuanya ya, hebat, luar biasa ya ibu-ibu ini ya. Ya betul, jadi faktor utama adalah faktor pikiran. Ya, kita itu harus mengelola pikiran kita. Jangan berpikiran yang buruk-buruk, berpikiran yang baik-baik, yang positif-positif, yang negatif kita buang, gitu ya. Yang negatif kita buang, berpikiran pokoknya positif-positif, hilangkan iri, dengki, dan lain sebagainya. Itu juga masuk penyakit. Ya betul, luar biasa ya. Prolanis losaria ini semuanya bisa ya. Kita harus bersih hati, tidak ada iri, dengki, semuanya teman, semuanya saudara, kita bahagia bareng. Satu tubuh ya Bu ya, satu sakit kita merasakan sakit semua, satu bahagia kita merasakan bahagia semua. Ya, itulah fungsinya salah satu prolanis ya. Ibu-ibu di sini ada yang bersedih enggak? Ya, berarti bila di sini senang semua ya. Ya, alhamdulillah berarti prolanis ini memberikan manfaat yang luar biasa ya bagi ibu-ibu semua ya. Ya, harapan kami dengan yang kami suluh tadi tentang diabetes yang menyebabkan katarak, ibu-ibu semua bisa terus waspada. Apa itu katarak sudah ibu ketahui, tanda dan gejala katarak sudah ibu ketahui, cara pencegahannya juga sudah ibu ketahui, jenis-jenis apa saja katarak itu ibu-ibu juga sudah diketahui. Nanti bisa disambung ke PKK boleh ya Bu, PKK boleh, ke rukun tetangga, rukun warga boleh disampaikan, boleh untuk membagi ilmu. Karena apa Bu? Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, semoga kita ini selalu bermanfaat untuk orang lain, Ibu. Itu tadi dari saya tentang diabetes yang bisa menyebabkan penyakit katarak. Semua ibu alhamdulillah sudah paham, dan harapan kami ibu-ibu di sini semua sehat walafiat. Tak kurang suatu apapun, terus selalu kompak dalam kegiatan prolanis ya, ibu-ibu semua. Sebelum saya tutup, saya boleh berpantun enggak Bu? Boleh. Ibu nama mbak-mbaknya bilang cakep ya. Ke pasar malam membeli duku. Duku manis berwarna coklat. Perbanyak sayur dan buah selalu, supaya menjadikan badan sehat, energi pun kuat. Ibu alhamdulillah ya, sampai saat ini kita masih selalu bersama. Semoga nanti di tahun depan kita juga bersama terus ya Bu. Kemarin sudah diumumkan ini Desember terakhir sudah esok Dereng.
Ya, ini kegiatan kita di Desember ini adalah yang terakhir. Nanti di tahun 2026 semoga berlangsung terus-menerus seperti ini ya Ibu-ibu. Dari kami itu tadi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi ibu-ibu semua yang hadir ya, semoga ibu-ibu sehat selalu dan akan besok katanya mau ada acara ya, acara di mana Bu? Anda mana? Adrana ya. Kami hanya bisa mendoakan ya Bu, semoga ibu-ibu perjalanannya besok lancar, aman, selamat sampai pulang dan perginya, dan yang paling penting ibu-ibu semua happy, bahagia. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.